Perkenalkan, saya Damiana Welorubun, mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi katarak. Sebelum kita masuk pada patofisiologi katarak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu katarak. Katarak merupakan suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya katarak berkembang perlahan dan pada awalnya tidak terasa mengganggu. Namun, lama-kelamaan katarak akan mengganggu penglihatan. Nah, penyakit ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang bisa dapat diobati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari katarak. Perubahan fisik dan kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi yang ditandai dengan adanya perubahan pada serabut halus sudula yang memanjang dari badan silier ke sekitar daerah di luar lensa. Misalnya, dapat menyebabkan penglihatan mengalami distorsi. Perubahan kimia ini dalam protein lensa dapat menyebabkan koagulasi, sehingga terjadi pengkabutan atau pandangan kekeruhan lensa sehingga dapat menghambat jalannya cahaya ke retina. Hal ini juga dapat mengakibatkan protein pada lensa menjadi water insoluble yang membentuk partikel yang lebih besar, di mana kita ketahui bahwa dalam struktur lensa terdapat dua jenis protein, yaitu protein yang larut dalam lemak dan juga protein yang tidak larut dalam lemak. Dan pada keadaan normal, protein yang larut dalam keadaan lemak lebih tinggi kadarnya daripada yang larut dalam lemak. Proses mematahkan serabut lensa yang tegang dan mengganggu transmisi sinar. Adapun teori lain yang mengatakan bahwa enzim mempunyai peran dalam melindungi lensa dari degenerasi. Jumlah enzim akan menurun dengan bertambahnya usia dan tidak ada pada kebanyakan pasien yang menderita katarak. Komponen terbanyak dalam lensa adalah air dan protein. Dengan menjadinya tua usia seseorang, maka lensa mata akan kekurangan air dan akan menjadi lebih padat. Adapun lensa akan menjadi padat di bagian tengahnya, sehingga kemampuan fokus untuk melihat benda dekat menjadi berkurang. Pada usia yang akan terjadi pembentukan lapisan kortikal yang baru pada lensa yang mengakibatkan nukleus lensa terdesak dan mengeras. Pada saat itu akan terjadi perubahan protein lensa, yaitu terbentuknya protein dengan berat molekul yang tinggi dan mengakibatkan perubahan indeks refraksi lensa sehingga dapat memantulkan sinar masuk dan mengurangi transparansi lensa. Pada perubahan kimia ini juga diikut dengan pembentukan pigmen pada nuklear lensa. Pada keadaan normal lensa dapat mengalami perubahan warna menjadi kuning keruh atau coklat keruh. Nah, proses ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Jadi pandangan menjadi kabur atau buram pada diri seseorang. Adapun patofisiologi pada katarak ini adalah kompleks dan perlu untuk dipahami. Bermacam mekanisme memberikan kontribusi pada hilangnya kejernihan lensa. Epitelium lensa dipercaya mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya usia seseorang, sehingga khusus melalui penurunan densitas epitelial dan diferensiasi dari sel-sel serat lensa. Sekalipun epitel dari lensa katarak mengalami kematian yang rendah, di mana menyebabkan penurunan secara nyata pada densitas sel, akumulasi dari serpihan-serpihan kecil dapat menyebabkan gangguan pembentukan serat lensa dan homeostasis,
dan akhirnya mengakibatkan hilangnya kejernihan lensa. Mekanisme lainnya yang terlibat adalah konversi sitoplasmik di lensa dengan berat molekul rendah yang larut dalam air menjadi agregat berat molekul tinggi larut air, fase tak larut air, dan matriks protein membran tak larut air. Hasil dari perubahan protein menyebabkan fluktuasi yang tiba-tiba pada indeks refraksi lensa, menyebarkan jarak-jarak cahaya dan menurunkan kejernihan. Pada area lain yang sedang diteliti meliputi peran dari nutrisi pada perkembangan katarak secara khusus, keterlibatan dari glukosa, mineral, serta protein. Demikian penjelasan dari saya mengenai patofisiologi katarak. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.